Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Progres daripada Polda Jabar kita terus support. Kinerja Polda Jabar kita support terus, kita doakan karena memang tidak gampang untuk bisa ungkap kasus Subang ini. Terbukti sudah 2 tahun lewat ini berlalu dan sekarang sudah mulai ada pencerahan-pencerahan. Memang tidak gampang. Jelaslah jangankan secara teknik kepolisian, saya pun sebagai orang awam melihatnya, wah ini sangat luar biasa. Perjuangan dari Polda Jabar kita harus acungkan jempol, sangat luar biasa ya pergerakannya seperti itu. Sekarang memang sudah kita lihat ada orang-orang yang memang coba untuk bersuara, di mana setelah adanya pengakuan dari saudara Ramdhanu yang menjadikan titik itulah titik di mana mulai pecah daripada kasus Subang ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau Ramdhanu kemarin tidak mengaku di hadapan penyidik ya. Nah, lambat laun ya terungkap. Walaupun memang ada sedikit celah-celah yang bisa membuat orang tidak puas dengan apa yang disampaikan dan lain sebagainya, tetapi minimal adalah bisa terungkap kasus ini, bisa terbuka kasus ini seperti itu. Di mana keseriusan daripada pihak Polda Jabar ini dibuktikan dengan diperiksanya beberapa saksi dan sekarang coba merambah kepada yang disinyalir bahwa ada keterlibatan anggota, yaitu kita ketahui memang disebutkan cuma 3 orang, yaitu 1 perwira dan 2 bintara yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar. Tapi bisa saja kemungkinan lebih dari 3 orang, bisa 5, bisa 7, bisa 9 orang. Kalau misalkan sebanyak itu yang terjadi di kasus Subang ini, maka ini sangat-sangat luar biasa. Kasus Subang ini sangat luar biasa. Apakah nantinya mereka masuk ke dalam obstruction of justice, perintangan terhadap penyelidikan? Dan apakah ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian? Saya hanya punya keyakinan ini pasti sudah diperdalam dan sudah diperiksa oleh pihak Polda Jabar. Tentu yang berkaitan dengan ini adalah yang bertugas adalah Propam. Kalau kita lihat Propam ini adalah bertugas untuk memeriksa anggota daripada kepolisian. Tetapi ada yang lebih menarik jika misalkan pemanggilan saksi ya oleh Propam, tetapi yang dipanggilnya adalah bukan anggota, tetapi adalah orang sipil. Nah, ini akan menarik dan sangat luar biasa bahwa ini adalah suatu bentuk keseriusan dari pihak kepolisian, terutama Polda Jabar. Suatu bentuk yang betul-betul bahwa ini akan dibongkar sebongkar-bongkarnya. Kalau misalkan 1 hari pasca kejadian ada beberapa orang yang masuk ke TKP, kalau itu sudah menyalahi aturan, karena di sana sudah ada polis lain, tentunya inilah, kalau misalkan ini diperiksa oleh pihak Propam, maka ini sangat luar biasa. Apalagi kalau misalkan yang diperiksanya adalah orang-orang sipil. Tentu kita punya beranggapan bahwa kalau ada orang sipil yang dipanggil oleh Propam, maka saya punya keyakinan kemungkinan orang sipil ini akan dikonfrontir dengan anggota. Ini baru dugaan saya. Mohon maaf. Ini baru dugaan saya. Kalau misalkan ada orang sipil dipanggil oleh pihak Propam, maka kemungkinan ini akan dikonfrontir dengan anggota yang mungkin juga bermasalah. Ya, katakanlah di 1 hari pasca kejadian, ada beberapa anggota yang masuk ke dalam TKP yang katanya itu bukan dari penyidik. Nah, tentunya di sana juga bukan hanya anggota yang masuk, tetapi juga ada beberapa orang sipil yang masuk ke TKP. Kalau pada saat ada pemanggilan orang-orang sipil yang dipanggil
oleh pihak propam, maka kesimpulannya ada kemungkinan bahwa orang sipil ini akan dikomportir oleh pihak propam terhadap anggota. Inilah suatu bentuk keseriusan dari pihak kepolisian. Lambat laun ini akan terus diperdalam, dan di tanggal 19 inilah sebenarnya ada hal-hal yang sangat penting di sana. Satu hari di pas kejadian tanggal 18 sudah dilakukan proses identifikasi oleh pihak kepolisian. Tapi tentunya satu hari pasca kejadian kita lihat ada beberapa orang yang masuk ke TKP. Banyak masyarakat yang menanyakan, apakah ini sudah ditindaklanjuti? Ini yang ditunggu-tunggu. Apakah sudah ditindaklanjuti? Kalau mereka memang masuk ke TKP, kalau memang itu salah, apalagi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa adanya anggota yang masuk ke dalam TKP tanpa seizin penyidik seperti itu. Ini menarik sebenarnya. Sejauh mana mereka akan dipanggil oleh pihak propam, oleh pihak polisi. Kalau yang manggilnya propam, kita tahu bahwa pasti itu anggota yang diperiksa. Tetapi kalau ada orang sipil, berarti ada kemungkinan ada dikomportir. Nah, apakah dalam waktu dekat akan ada orang sipil yang dipanggil oleh pihak propam untuk diperiksa atau kemungkinan dikomportir dengan beberapa anggota? Ada beberapa informasi bahwa salah satu daripada orang-orang yang saksi yang memang diduga ada keterikatan ya dengan kasus Subang ini, bukan keterlibatan tapi keterikatan dengan kasus Subang ini. Kemudian dicari ke suatu tempat dan agak sedikit susah untuk bisa dihubungi, tetapi akhirnya dapat juga. Mohon maaf, aduh ini agak gatal tenggorokan. Tetapi akhirnya dapat juga. Nah, ada hal-hal semacam ini adalah apakah ada kepentingan yang sangat serius di tanggal 19. Ya. Kalau disampaikan hanya untuk sekedar mengambil kucing, juga hanya untuk mengunci pintu Yaris, saya kira cukup dengan satu orang saja itu sudah cukup. Tidak perlu berbanyak-banyak orang masuk ke dalam TKP. Itu menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa begitu banyak orang yang masuk ke TKP di tanggal 19, satu hari pasca kejadian? Pertanyaannya, apakah mereka sudah ditanyakan oleh pihak kepolisian? Ya, ini jadi pertanyaan kita semua. Kita tunggu ke depannya apakah ada warga sipil yang dipanggil oleh propam untuk diperiksa. Kejutan dan sangat luar biasa. Akan terus diperdalam oleh pihak kepolisian. Apakah memang ada atau tidak adanya keterlibatan dalam kasus Subang ini? Tentu kita tunggu informasi dari pihak kepolisian. Kapan dan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.